Halo Sobat Bang John, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Kita selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan selalu sehat. Kali ini Bang John Film akan mereview sebuah film yang tidak seperti biasanya, yaitu film City of God. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini mengisahkan tentang betapa kerasnya kehidupan kriminalitas gangster di negara Brazil, di mana anak-anak kecil pun sudah saling bunuh satu sama lainnya. Dan inilah alur filmnya. Bora filhão, tem outro cheiro não, man. Di awal film kita akan melihat ada seorang bocah laki-laki yang bernama Rocket sedang terjebak perang bentrok antara geng yang dipimpin oleh seseorang bernama Lizzie dan pihak kepolisian. Situasi ini sangat mencekam karena pihak Lizzie dan anak buahnya sudah siap dengan senjatanya mereka masing-masing. Begitupun juga dengan pihak kepolisian yang juga sudah siap. Sebelum hal itu terjadi, kita akan melihat kisah di awal sebelumnya. City of God atau Kota Tuhan yang berada di Rio de Janeiro, Brasil merupakan kota yang sudah biasa terjadi dengan perang dan kekerasan antar geng, di mana anak-anak kecil sudah biasa membawa senjata, bahkan sampai polisi pun sampai tidak berani dengan mereka. Kenapa semua itu bisa terjadi? Beginilah awal mula kisahnya. Kisah dimulai dari anak-anak yang sedang bermain bola dan ada 3 orang anak yang sudah cukup dewasa bernama Shaggy, Clipper, dan Ghost. Mereka dikenal sebagai trio Thunder yang sering melakukan kriminal. Dan siang itu pada saat sebuah mobil truk bermuatan gas sedang lewat, mereka tanpa rasa takut langsung menghadang dan menodongkan senjatanya. Semua gas itu langsung diambil atau dijara oleh warga yang ada di situ. Tetapi tidak lama kemudian, mobil polisi pun tiba-tiba datang hingga aksi itu membuat semua warga berlarian kabur, termasuk juga dengan trio Thunder. Karena begitu banyaknya warga yang ada di sana, polisi pun tidak bisa menemukan trio Thunder. Dan ternyata trio Thunder ini hanyalah dianggap sebagai penjahat kelas amatiran. Dan perlu Sobat Bang John ketahui, suatu saat di Kota Tuhan ini akan ada suatu penguasa geng yang sesungguhnya, yang mempunyai pengikut yang sangat besar. Dan setelah kejadian itu, adik Shaggy yang bernama Lizzie mempunyai ide dan rencana yang lebih besar lagi jika ingin kaya, yaitu hal itu dibahas bersama Lizzie dengan teman-temannya yaitu trio Thunder. Ide tersebut yaitu tentang perampokan, dan malamnya mereka berempat pergi untuk merampok ke sebuah hotel. Sedangkan Lizzie berjaga-jaga di luar mengamati situasi. Lalu trio Thunder langsung menodongkan senjata serta menyekap pegawai hotel dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang-barang milik tamu hotel, seperti perhiasan dan barang berharga lainnya. Tiba-tiba Lizzie yang berjaga di luar mengeluarkan suara tembakan peringatan hingga trio Thunder akhirnya pergi dengan mobil jarahan. Tapi Lizzie sudah tidak ada di sana dan ternyata banyak korban pembunuhan terjadi di sana. Padahal sebelumnya mereka semua sepakat tidak boleh ada korban pembunuhan. Hal inilah yang juga membuat polisi akan langsung mencari siapa dalam pelaku dari semua kejadian ini. Karena panik, mobil yang ditumpangi trio Thunder menabrak rumah makan dan mereka mengancam semua yang ada di situ untuk tutup mulut, lalu mereka segera melarikan diri. Dan benar saja, tidak lama kemudian polisi pun datang dan langsung mendapatkan informasi dari Shorty, si pemilik rumah makan. Polisi pun segera mencari mereka di hutan gelap, sementara Shaggy yang terpisah melarikan diri dan bersembunyi di salah satu rumah warga. Hingga hampir pagi akhirnya, Clipper dan Ghost memutuskan untuk turun dari pohon dan keluar dari hutan. Sesampainya di rumah, Ghost langsung dipukul oleh ayahnya dan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Ghost menasihati adiknya yang bernama Rocket untuk sekolah yang benar dan belajar dengan benar. Dan semenjak kejadian itu, polisi pun semakin sering melakukan razia serta menangkap siapapun bagi yang tidak mau buka mulut tentang kejadian hal tersebut. Podendo certa na favela toda hora. Tava bom. 3 bulan setelah kejadian itu, suasana di Kota Tuhan mulai berubah, di mana Ghost mulai berjualan ikan, Shaggy tinggal bersama pacarnya, dan tanpa diduga, Ghost menggoda istri Shorty hingga akhirnya mereka berpacaran.
Tetapi hal tersebut ternyata diketahui oleh Shorty, dan hal itu langsung Shorty melakukan hal tanpa diduga, yaitu memukuli istrinya hingga terbunuh. Hal tersebut membuat satu kota geger hingga Shaggy dan pacarnya memutuskan untuk pergi dari kota dengan membajak sebuah mobil. Ternyata mobil tersebut tiba-tiba mogok dan Shorty yang sedang diinterogasi oleh pihak polisian segera memberitahukan bahwa Shaggy adalah salah satu pelakunya. Polisi pun langsung mengejar dan menembaknya hingga Shaggy pun terbunuh di pinggir jalan. Hal itu disaksikan juga oleh Rocket yang sedang lewat di tempat kejadian. Dan bisa dibilang kisah trio Thunder pun berakhir, sementara kisah yang lain pun segera dimulai. Scene kemudian berganti beberapa tahun kemudian. Rocket yang sudah mulai beranjak dewasa tiba-tiba bolos dari sekolah dan pergi ke pantai bersama dengan teman-temannya Rocket sambil membawa kamera pertamanya. Dan Rocket selalu memfoto teman wanitanya yang bernama Angelica, yaitu wanita yang disukainya secara diam-diam. Karena Angelica sudah punya pacar, tetapi Rocket tetap berusaha menyenangkan hati Angelica dengan segala cara, termasuk membelikan ganjo kualitas terbaik. Walaupun ganjo itu termasuk harga dan barang yang mahal, tetapi dia bisa mendapatkannya dengan mudah karena temannya adalah bandarnya sendiri. Dan di saat bersamaan, pada saat Rocket sedang untuk membeli ganjo tersebut, datanglah geng Lizzy, yaitu yang sudah tumbuh menjadi pria dewasa semenjak kasus perampokan terdahulu. Dan ternyata sewaktu kejadian perampokan dulu, ternyata Lizzy lah dalang dari semua pembunuhan itu. Dan Ghost pun juga menjadi salah satu korban pembunuhannya. Setelah sekian lama dia memendam dendam dengan Ghost karena uangnya selalu dirampas terus-menerus, hingga akhirnya Lizzy menjadi pria paling dicari oleh pihak polisian di kota Tuhan. Lizzy juga tidak segan-segan untuk menghancurkan serta membunuh geng narkoba lainnya bersama Benny, sahabatnya yang dari kecil. Tetapi hanya ada satu geng yang tidak dia sentuh, yaitu geng Carrot, karena geng Carrot bersahabat dengan Benny. Singkat cerita, kelompok Blackie pun dia taklukkan dengan mudahnya. Dengan semakin berkembangnya bisnis narkoba milik Lizzy, membuatnya menambah lagi anggotanya serta juga menyuap beberapa polisi supaya mendapatkan keamanan ekstra ketat. Com a droga dentro da favela. Aí, tô escolhendo desses relógios aqui. Dan pada sore harinya, Rocket sangat dendam kepada Lizzy setelah mengetahui bahwa pembunuh abangnya adalah Lizzy sendiri. Sampai untuk membeli ganjo pun dia lebih memilih membeli kepada Carrot. Ganjo itu pun dia nikmati bersama gadis impiannya, yaitu Angelica yang baru saja putus dengan kekasihnya. Dan semenjak putus dengan Angelica, Tiago, yaitu mantan pacar Angelica, semakin kecanduan dengan narkoba. Tetapi ada satu hal yang berbeda, di mana pada saat Tiago datang untuk membeli narkoba, Benny yang sedang ada di sana langsung menghampirinya karena suka dengan gaya atau stylenya Tiago dan memberikan sejumlah uang untuknya, yang dimana pada keesokan harinya Tiago datang lagi sambil membawakan beberapa baju dan kaos gaul untuk Benny. Dan dari pertemanan Benny itulah Tiago akhirnya Benny berkenalan juga dengan Angelica. Di kota Tuhan, Benny terkenal sebagai penjahat paling santai, paling pandai bergaul, dan paling banyak temannya. Dan di saat Benny sedang mengadakan pesta, tiba-tiba terjadi keributan antara Lizzy dengan Carrot membahas kehadiran geng Run yang sempat membuat perselisihan. Ternyata geng Run adalah sekumpulan anak-anak jalanan yang tidak taat pada aturan apapun. Akhirnya Lizzy pun turun tangan dan menghancurkan geng Run tersebut. Aí, irmão. Bora, filhão. Não tem dinheiro não, meu irmão. Bancar, hein? Bora, rapaz. E avisa teus colegas. Sementara di tempat terpisah, Benny akhirnya berpacaran dengan Angelica dan Rocket pun tidak bisa apa-apa. Semenjak itu, Rocket akhirnya memutuskan bersama temannya yang bernama Z untuk merampok seorang kondektur bis. Tetapi sang kondektur mengenali keduanya karena sama-sama berasal dari kota Tuhan. Akhirnya niat Rocket pun tidak jadi. Setelah itu, di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu pengendara mobil yang memberinya tumpangan. Dan di tengah perjalanan terlihat banyak sekali polisi yang ternyata sedang menemukan kematian seorang wanita yang ternyata adalah mantan pacar Blackie yang dibunuh oleh Blackie sendiri. Akibat dari hal itu membuat para polisi langsung gencar melakukan patroli. Olha, não mais que 3 ou 4.
Dan hal itu membuat Lizzie sangat marah dan juga sempat terjadi perdebatan dengan Benny karena Lizzie hendak membunuh Carrot. Tetapi Benny bilang bahwa Lizzie membutuhkan pacar supaya bisa lebih mengontrol emosinya. Kemudian adegan berpindah di mana Benny dan Angelica sepakat untuk menikah dan memulai hidup yang baru. Pesta meriah pun diadakan untuk perpisahan Benny, tetapi Lizzie tidak menyangka bahwa Benny bisa punya pikiran untuk meninggalkannya. Dan di saat bersamaan, Blackie yang dengan diam-diam menyiapkan senjata dan rencana untuk membunuh Lizzie, tetapi salah sasaran karena yang kena tembak malah Benny. Dan seketika keadaan menjadi hening dan hanya penyesalan yang ada. Lalu Blackie pun meminta perlindungan kepada Carrot, tetapi malah dibunuh oleh Carrot karena tanpa adanya Benny, Lizzie pun semakin buas dan tidak akan bisa terkendali. Scene pun kemudian berpindah lagi di mana Lizzie dengan rombongannya secara tidak sengaja bertemu dengan wanita yang sempat diajak kenalan di acara Benny. Lizzie langsung memukuli kekasih wanita tersebut yang bernama Ned dan memperkosa si wanita tersebut. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Lizzie mendatangi rumah Ned dan yang keluar adiknya Ned yang berusaha langsung menusuk Lizzie. Tetapi itu tidak bisa terjadi karena anak buah Lizzie sudah siap dengan senjatanya dan langsung menembaki adik Ned dengan ribuan peluru. Ternyata bukan hanya itu, orang tua Ned pun juga dibunuhnya. Ned sudah kehabisan kesabaran dan diberikan senjata oleh Carrot yang tiba-tiba datang. Lalu anak buah Lizzie diserang habis-habisan oleh Ned. Karena Ned yang seorang mantan anggota tentara yang sangat terlatih, Lizzie dan anak buahnya pun kewalahan dan segera pergi, lalu menyusun rencana dengan mengirim utusan ke tempat Carrot supaya membunuh Ned. Dengan imbalan wilayah Ned akan selalu dijaga oleh Lizzie. Tetapi hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Carrot karena saat ini hanya Ned lah yang bisa melindungi Carrot. Dan Carrot pun memutuskan untuk pergi dengan Lizzie, di mana untuk melakukan hal itu Carrot berarti harus membutuhkan dana besar, jadi diputuskan mereka akan merampok secara besar-besaran dan Ned pun setuju ikut. Karena Ned tidak punya pilihan lain. Hari pertama yang dilakukan adalah merampok toko senjata, setelah itu beberapa bank pun juga ikut dirampoknya. Setelah semua itu, perang pun dimulai antara kelompok Lizzie dan Carrot yang hampir terjadi setiap malam. Keadaan di kota Tuhan semakin hari kian mencekam sampai Rocket pun memilih untuk pergi dan keluar dari sana. Karena anak-anak kecil pun dipaksa dan direkrut untuk dalam ikut perang tersebut, Rocket pun memilih bekerja di perusahaan surat kabar. Sampai akhirnya suatu saat Lizzie meminta Rocket untuk memfoto gengnya supaya dicetak di surat kabar. Dan semua koran memberitakannya. Hal itu membuat Lizzie sangat senang. Tetapi akibat dari perang tersebut, ternyata sang bos utama Lizzie, yaitu seorang polisi, marah karena perang tersebut membuat keadaan keuangan menjadi kacau. Akhirnya Lizzie pun merekrut anak-anak geng lainnya supaya bisa cepat menyelesaikan perang tersebut. Dan di saat bersamaan, pada saat Rocket pun hendak menuju ke tempat kerjanya, dia tepat berada di tengah-tengah geng Lizzie dan rombongan polisi. Tetapi rombongan polisi ini pun memilih untuk pergi. Setelah polisi pergi, tanpa diduga geng Carrot yang dipimpin oleh Ned langsung menyerang Lizzie dan gerombolannya. Korban pun berjatuhan di mana-mana. Tetapi tiba-tiba anak buah Ned malah membunuh Ned karena dendam dulu pada saat kejadian dulu. Ayahnya dibunuh oleh Ned sendiri. Scene kemudian berganti di mana Rocket pun berlari ke sana kemari untuk mendokumentasikannya. Termasuk pada saat Lizzie dan Carrot pun ditangkap oleh polisi, sempat difoto oleh Rocket. Tetapi tanpa diduga di tengah jalan Lizzie dibebaskan oleh polisi karena menyuap polisi dengan uang yang sangat banyak. Tidak lama setelah dibebaskan, Lizzie langsung dihabisi oleh geng Nyeran.
karena geng Ran ingin mengambil kekuasaan Lizzie. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton film kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video Bang John lainnya. Dukung terus channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe warna merah, karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Dediques. Fotógrafo.